Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, semoga duitnya banyak pisan. Semoga besok kebeli mobil sedan. Yang gak jawab salam, mulutnya diam, mukanya kusam. Awas dicariin polisi karena nyolong ayam. Tembak, 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 tembak. Jamaah, sekali lagi jawab salam saya yang kompak, hempak, serempak. Jangan lupa pakai sem. Jorok, jorok. Semangat. Kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai semangat. Sekali lagi jawab salam Ustadz yang paling kenceng. Ustadz doain supaya nanti udah gedenya jadi orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya paling kencang itu mata duitan. Kata orang katanya duit bukan segalanya, tapi ternyata segalanya pakai. Kata orang katanya duit tidak dibawa mati, tapi ternyata ngurusin orang mati kudu pakai. Betul. Banyak yang berantem gara-gara, banyak yang cerai gara-gara mau berangkat sekolah kudu minta. Ustadz ge ceramah gara-gara fitnah, gara-gara diundang. Semoga yang ada di sini Allah berikan keberkahan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Yang saya hormati orang tua kita, Ibunda Ibu Yaya Rokaya SPD MM, dan juga Ibu Kepala Sekolah SDN Rahayu. Kita doakan beliau mudah-mudahan hidupnya penuh barokah. Amin ya. Ya Allah, lindungi Kepsek ganti Kepsek. Ya Allah, lindungi. Ya Allah, sehatkan. Ya Allah, jaga. Ya Allah, sayangi.
Amin ya robbal. Bapak dan ibu guru, mana bapak gurunya ada berapa? Ada 3 dong ya? 1, 2, 3, 4. Bapak dan ibu guru, halo ibu guru. Saya doakan ibu guru mudah-mudahan hidupnya penuh barokah, gelangnya penuh, amin atuh. Gelangnya penuh, antingnya penuh, kalungnya penuh, cincinnya penuh, ATM-nya penuh, dompetnya penuh, tasnya penuh, kulkasnya penuh, tempat berasnya penuh, dosanya penuh ampunan. Amin ya robbal. Kepada anak-anakku, siswa-siswi SD Negeri Suradita, Ustaz doain mudah-mudahan kalian panjang umur, hasil cita-cita. Yang pengen jadi polisi jadi polisi, yang pengen jadi dokter jadi dokter, yang pengen jadi guru jadi guru, yang pengen jadi orang kaya jadi orang kaya. Syaratnya jangan kebanyakan main FF. Siapa yang suka main FF? Banyak. ML, siapa yang suka ML? ML itu apa ibu Kepsek biar tahu ML? Mobil losbah. TikTok. Jamaah TikTok semua. Aku suka nonton. Berangkat normal pulangnya. Getaran son napas jadi. Tapi aku suka nonton. Bisa semua. Allah, nggak apa-apa ya, bisa nyanyi, yang penting belajarnya juga rajin, betul. Siapa yang suka rajin belajarnya nih. Biasanya anak cewek apa anak cowok yang rajin? Cewek. Yang ngajinya rajin cewek apa cowok? Cewek. Yang sekolahnya males cewek apa cowok? Yang ngajinya males cewek apa cowok? Oke, kayak gini aja lah, kita tes aja ya. Setuju dites, setuju. Jadi siapa yang rajin, siapa yang males ketahuan kalau dites, betul? Mau laki-laki dulu apa perempuan dulu? Oke, siap. Laki-laki apa perempuan dites nih? Laki-laki, oke. Sambung ayat ya. Sambung ayat. Laki-laki panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Pendek apa panjang? Panjang ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal la a'budu ma wala antum abiduna ma. 100 untuk laki-laki. Perempuan panjang apa pendek? Pendek, betul. Siap, pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shod. Lanjutin. 1, 2, 3. Pret. KTP yang pendek. KTP yang pendek. Oke, balik lagi ke laki-laki. Panjang apa pendek? Pendek.
Siap laki-laki pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ala 100 untuk laki-laki. Katanya pendek. Pendek panjang udah, pendek udah, emang bisa pinter anak laki. Oke, perempuan. Panjang apa pendek? Panjang, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma tuh 2 3 Jadi sebenarnya yang rajin siapa? Jamaah. Jamaah. Ustadz mau menerangkan pertama adab, yang kedua Isra Mi'raj. Tapi sebelum Ustadz menerangkan, Ustadz mau tes dulu. Ya, mau tes fokus apa tidak? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulang ya. Tepuk fokus. Fokus. Oke. Sebelum ke materi, Ustadz mau tes lagi fokus apa tidak. Siapa yang bangun pagi langsung mandi? Oke, yang kompak saya. Ya, yang nggak ngacung berarti ketahuan nggak mandi ya. Oke. Siapa yang bangun pagi langsung mandi? Siapa yang kalau mandi gosok gigi? Siapa yang kalau mandi pakai sabun mandi? Siapa yang bangun pagi langsung mati? Babongkong kali berarti. Kata Ustaz juga fokus. Harus fokus. Jamaah. Pelajaran pertama dari kitab Ta'limu Ta'lim. Kitab apa sayang? Ta'limu Ta'lim. Di dalam kitab Ta'limu Ta'lim ada kalimat seperti ini. Wa man ta'adza minhu ustaduhu yuhramu alai barakatul ilmi wala yang tapi'u bihi illa qalila. Wa man ta'adza, barang siapa yang menyakiti hati guru, yukramu alai barakatul ilmi, haram berkah ilmunya, wala yang tapi'u, tidak akan manfaat ilmunya, illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Jamaah, pertanyaannya, siapa yang suka ngelunjak sama guru? Siapa yang suka menyakiti hati guru? Siapa yang tidak nurut sama guru? Wa man ta'adza minhu ustaduhu yuhramu alai barakatul ilmi wala yang tapi'u bihi illa qalila. Barang siapa yang menyakiti hati guru, haram berkah ilmunya, tidak akan manfaat ilmunya illa qalila, kecuali yang sedikit. Apa? Mentang-mentang anak orang kaya, bapaknya punya mobil Pajero, gurunya cuman punya motor Supra doang, itu juga kaca spionnya hilang 1. Mentang-mentang gurunya punya motor Supra doang, bapaknya punya mobil Pajero, lewat di depan guru tidak ada akhlak. Lewat di depan guru kayak gini.
mentang-mentang anak orang kaya lewat di depan guru kagak ada akhlak, kagak ada adab. Masya Allah, lari-larian ada Pak Guru lagi duduk lagi mikirin sertifikasi. Udah cair kemarin nggak cair gajian belum, lagi mikirin aja hutang di mana-mana. Anak murid lewat di depan guru main langkah aja. Ada yang kayak gitu, ada. Mana orangnya? Mau Ustadz kasih gantungan kunci neraka. Hei, siapapun kamu, sekaya apapun orang tuamu, sehebat apapun pangkatmu nanti, ketika kalian lewat di depan guru, tundukkan kepala, rendahkan tangan, bilang permisi Pak, permisi Bu. Siapapun kalian, sehebat apapun orang tua kalian, setinggi apapun pangkat kalian, ketika lewat di depan guru, tundukkan kepala, rendahkan tangan. Siap? Karena menurut kitab Ta'limu Ta'lim, wa man ta'adda minhu ustaduhu yuhramu alai barakatul ilmi. Barang siapa yang menyakiti hati guru, haram berkah ilmunya, tidak akan manfaat ilmunya illa qalila, kecuali yang sedikit. Bukan anaknya saja, orang tuanya pun sama. Bu, minggir dulu sini Bu. Orang tuanya pun sama. Jangan suka ngejelek-jelekin guru. Ini mah guru diomong-omongin baik. Enak gua sama ibu itu tuh, berangkatnya siang aja dia mah. Jangan diomong-omongin. Orang lagi sakit anaknya, suaminya lagi bengek, dia begadang tiap malam, bukannya ditengok malah diomong-omongin. Jangan ngejelek-jelekin guru. Apalagi wali murid kelas 1 ada, wali murid kelas 1 ada. Itu wali murid kelas 1 masuk ngintip aja di kaca kayak gini nih. Betul, ngintip aja, kadang-kadang suka ikutan masuk di dalam kelas. Itu bangku sebulan habis 17. Ya muridnya gede jasa. Jadi baik murid maupun orang tua, jangan sekali-kali menjelekkan guru. Karena apa? Ketika guru hatinya terluka, ketika guru hatinya sakit, maka berkah ilmu anak kita akan dikurangi oleh Allah Subhanahu. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Salaman, sekarang salaman. Pak, minta bantuan Pak, naik dulu ke atas. Saya mau simulasi salaman. Nih, kadang-kadang anak zaman sekarang salamannya kayak gini nih. Lihat ke depan. Ada yang salamannya kayak gini nih. Betul apa tidak? Ada nggak yang kayak gini? Kayak gini ada nggak? Maaf, mohon maaf, nanti lama-lama kesini. Allahu Akbar. Salaman yang baik itu, salaman yang baik bukan tangan guru yang ditarik, awas. Ini lengan guru main rorot baik, batur ker encok. Tangan gurunya ditarik ke atas, salah. Bukan tangan guru yang ditarik, tapi kepala kita yang nyamperin tangan guru. Nih, contoh, lihat. Oke Pak, tenang, orang bagi dua, tenang baik. Ya, nih kayak gini nih, lihat. Pegang tangan guru dengan kedua tangan kita. Cium. Langsung. Dicium tangannya. Ya. Kepala kita yang nyamperin. Sayangku, lihat ke sini. Tangan kepala kita yang nyamperin, bukan tangan guru yang ditarik. Salah total. Oke, siap ya. Nah,
gitu ya. Terus dibalik, tangannya dibalik, set. Ini namanya takdiman, kalau ini tabarukan. Supaya rezeki kita banyak, cium telapak tangan Pak Guru, gini. Bisa, bisa. Oke, makasih ya Pak. Siapa yang mau praktek ke depan? Satu orang. Yuk, yang berdiri. Oke, sini kamu sini berdiri. Gak apa-apa, 2 orang sini. Gak apa-apa, 2 orang. Oke, nanti di situ dulu. Nama siapa? Nanti ya, nanti saya udah. Nama siapa? Irfan. Irfan kelas berapa? Kelas 3B. Kelas 3B. Wali kelasnya siapa? Bu Lela, baik apa enggak? Baik. Baik. Tepuk tangan untuk Bu Lela. Irfan kan? Tadi Ustadz mempraktekkan cara jalan di depan guru. Ustadz mau duduk, Irfan, ini ceritanya Pak Guru ya, ceritanya doang ya. Irfan lewat di depan Pak Guru dari sono. Ayo, siap ya. 1, 2, 3, kamera, action. Silakan. Yang ngomong apa kayak gini? Kayak gini. Bari ngomong nanawan. Ya, oke siap. Nggak apa-apa, namanya juga manusia. Ya, manusia mah suka lupa. Kita ulangi. Oke. 1, 2, 3, kamera. Oke. Tepuk hebat. Masya Allah. Barokallah. Irfan hebat. Tepuk tangan untuk Irfan. Irfan ini ada hadiah buat Irfan. Ya. Hah? Saliman yang beda, salimnya. 2 kali. Mobil dulu. Oh, dia tidur tadi waktu nerangin, dia tidur. Oke, nggak apa-apa, terima kasih ya. Ayo gitu Papi. Ayo sini sayang. Pinky Winky, Dipsy, Lala. Namanya siapa? Nania kayak film kartun. Oh. Rania kelas berapa sayang? 2A. Kelas 2A. Wali kelasnya siapa? Bu Novi. Bu Novi suka marah-marah nggak? Enggak. Tepuk tangan buat Bu Novi. Kata Bu Novi, awas aja bilang-bilang. Oke. Tadi Ustadz mencontohkan tentang bagaimana cara salim yang betul. Salim gimana tadi sayang? Apaan? Tangannya 2 sayang. Tangannya 2. Terus tidur lagi. Terus tidur. Tepuk wow. Beri dia we. Beri dia oh. Beri dia we. Wow. Oke Rania, terima kasih. Ini hadiahnya. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Jadi yang diambil itu akhlak, bukan main TikTok melulu, bukan main ML melulu, bukan pacaran melulu. Ada emang yang udah punya pacar ada.
Siapa namanya? Ini siapa namanya? Dita. Pacarnya siapa? Panji. Oke, Panji Dita. Satu. Pajri Dita. 1.20. Dita cantik Pajri yang punya. Tiba-tiba main layang-layang. Pajri bilang I love you. Ulangi. 1.0, Dita cantik Pajri yang tiba-tiba main layang-layang. Pajri bilang asik tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Aduh, mohon maaf ini Bu Kemsek, anak-anak takut pada bubar doang kalau nggak digituin ya. Jamaah. Alhamdulillah. Lalu pendidikan yang seperti apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak? Ada 3 kategori pendidikan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Yang pertama adalah intellectual quotient. Bisa nggak ngomongnya? Intellectual quotient. Kecerdasan berpikir, kecerdasan intelektual. Bisa nggak bahasa Inggris? Bahasa Inggris bisa nggak? Ustadz ajarin bahasa Inggris, mau apa enggak? 1 menit pinter. Izin Bu Kemsek, saya mau ngajar bahasa Inggris. Anjing bahasa Inggrisnya apa? Dog. Ini nih bangku. Chair. Oke. 1 anjing kecepet kursi. Dog. Chair. 1 anjing kecepet kursi. Dog. Chair. 2 anjing kecepet kursi. Dog. Chair. 3 anjing kecepet kursi. Dog. Anjing sekandang kecepet kursi. Dog. Pintar. Bahasa Inggris itu arti dan fungsi kadang-kadang beda. Artinya sama fungsinya beda. Nih, halo. Kalian tahu nggak sunlight? Sun itu matahari, betul? Light itu cahaya. Harusnya cahaya matahari. Sunlight. Apa? Buat cuci piring. Arti sama fungsi beda ya. Good, bagus. Time, waktu. Good time. Biskuit. Life, hidup. Boy, anak laki-laki. Harusnya anak laki-laki hidup. Life boy. Arti dan fungsi beda. Halo jamaah. Ada kenteng mau jatuh, bahasa Inggrisnya apa coba? Nggak tahu. Genteng mau jatuh, newel. Bahasa Inggrisnya jangan diikutin ajaran sesat. Jamaah, apa yang harus kita ajarkan? Yang pertama, intellectual quotient, kecerdasan intelektual. Orang yang cerdas intelektual akan mampu membuat peluang menjadi uang. Ingat, sekali lagi, Bu, kalau anak-anak kita cerdas secara intelektual akan membuat peluang menjadi uang.
Jadi tidak ada tuh yang nganggur-nganggur karena intelektualnya jalan. Nih, singkong, kalian tahu nggak singkong? Ibu tahu nggak singkong, Bu? Singkong ya. Nih, orang yang kurang cerdas, singkong, ya singkong. Tapi orang yang punya intelektual tinggi, intelektualnya hebat, singkong akan menjadi berbagai macam produk. Nih, orang yang intelektualnya hebat, singkong dikupas, habis dikupas diparut, habis diparut dicemek-cemek, dikasih gula, digoreng, jadi apa? Misro, betul. Singkong dikupas, habis dikupas diparut, habis diparut dicemek-cemek, dikasih oncom, apa? Comro. Singkong diirisin, habis diirisin dikukus, dikasih kelapa, apa? Gensot. Singkong dibersihin, dilemparin ke atas genteng, 3 bulan diambil, apa? Gatot. Orang yang cerdas, orang yang intelektualnya cerdas, intelektual quotient, hidupnya tidak akan kekurangan. Karena apa? Karena mereka mampu membuat peluang menjadi uang. Makanya yang pertama, didik anak-anak kita supaya punya kecerdasan emosional, emotional quotient. Yang kedua, spiritual quotient. Apa itu spiritual quotient? Kecerdasan beragama. Ibu nanti bakal rugi kalau punya anak nggak bisa ngaji yasin aja nggak bisa. Maaf, ibu udah mati ceritanya. Mohon maaf, Bu. Lihat sini, ibu udah mati kayak gini aja. Maya. Itu namanya totalitas. Orang yang bekerja totalitas mah beda honornya juga. Nih, ibu mati, dipoto sama anak ibu, dipoto. Nih dipoto, cekrek, diupload ke Facebook. Doain ya guys, nyokap gua is dead. Orang mati kok dipoto, diupload ke Facebook. Doain ya guys, nyokap gua is dead. Allahu Akbar. Suruh ngaji nggak bisa, dimarahin sama uaknya. Udin, lu bukannya ngaji, lu mati, kenapa malah dipoto? Kata si Udin, mak, atau Udin kan kagak bisa ngaji, mak, kagak, wak, Udin wak kagak bisa ngaji, wak, karena sama emang nggak dimasukin ngaji. Udin, lu kan sekolah, itu ada Yasin terjemahan, baca aja. Din, baca aja Yasin terjemahan, dibaca sama si Udin, dibaca, Bu, di depan mayat ibu mau udah mati, dibaca sama si Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya asin, ya asin, ya kan kayak gitu tulis aja. Yasin terjemah kan ya ASIN, bener nggak Bu Kepsek? Tulisannya kan kayak gitu, Yasin terjemah ya ASIN. Dibaca sebenarnya aja sama si Udin karena nggak bisa ngaji. Ya asin, ya asin. Emaknya udah mati, bangun lagi. Iris, sama lu Iris, kurang ajar lu Udin. Karena apa? Karena tidak punya spiritual quotient. Maka yang kedua, ajarin anak kita spiritual quotient. Ini tahadus binikmah, Ibu Kepsek. Saya di rumah punya yayasan, namanya Yayasan As-Supriyah, Yayasan Pendidikan Islam As-Supriyah, MIMTS, PAUD TK MIMTS. Setiap tahun saya mengadakan lomba hafal Yasin. Modalnya cuman piala doang gocap.
Piala juara 1, juara 2, juara 3 gocap 150.000, 3 piala. Tapi kemarin alhamdulillah banyak yang hafal, ada 14. Keteteran saya pialanya. Ada 14. Begini, kalau kita ngadain lomba hafal Yasin misalnya, selama Yasin itu dibaca sama anak-anak kita, maka ibu kepala sekolah, ibu guru akan kebagian pahalanya. Insya, sekalipun kita sudah meninggal dunia, anak-anak kita dulu yang suruh baca, ngapal baca Yasin sama kita, dibaca terus tuh Yasin, insya Allah nyampe ke kuburan kita. Insya Allah. Maka saya inisiatif, saya setiap tahun harus mengadakan lomba hafal Yasin. Itu anak kelas 3, kelas 4, kelas 5 banyak yang udah hafal. Apalagi kelas 6. Coba guru agamanya mana nih? 3 bulan, saya 3 bulan tuh. 3 bulan lomba hafal Yasin. 3 bulan sebelum muludan 3 bulan suruh dibaca sehari seayat 2 ayat terus aja. Di rumahnya minta tolong sama orang tuanya. 3 bulan udah banyak yang hafal. Insya Allah. Coba dicoba gitu. Ini bukan masalah prestasi doang, tapi investasi akhirat. Investasi akhirat untuk gurunya, untuk orang tuanya. Gurunya kebagian pahala, orang tuanya apalagi? Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Yang ketiga, emotional question. Apa itu emotional question? Karakteristik. Untuk apa punya murid hebat jadi pejabat tapi kagak punya akhlak? Untuk apa punya murid berhasil secara dunia tapi tidak menghargai gurunya? Untuk apa punya anak bertitel, punya anak kaya raya tapi tidak patuh, tidak hormat sama orang tuanya? Karena apa? Tidak ada masukan pembelajaran emotional question. Jadi 3 ini, intelektual, spiritual, emosional, cukup insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Yang kenceng ahnya ya, yang gak ikutan bisuran 7 baris di jidat. Siapa yang cinta Nabi Muhammad, rajin-rajin baca salawat. Siapa yang rindu Nabi Muhammad, rajin-rajin baca sholawat. Ya Rasulullah salamun, ya Rafi asani wa daraji'at patah rotal alami, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasul salamun lin ya Rafi asani wa daraji'at patah rotal alami, ya uhailal judi wal karami. Siapa yang ingin dapat syafaat, rajin-rajin baca salawat. Ingin bahagia dunia akhirat,
Rajin-rajin baca salawat ya Rasulullah, salamun ya Rafi asani wa daraji atpata ciratal alami ya uhailal judi wal karami. Nah, dengerin, satu-satunya manusia yang apabila namanya disebut dapat pahala hanya nama Nabi Muhammad. Satu-satunya nama manusia apabila kita sebut kita dapat pahala hanya nama Nabi Muhammad. Contoh, sehebat-hebatnya Pak Prabowo, sehebat-hebatnya Jokowi, Pak Jokowi, kalau disebut nggak dapat pahala. Contoh begini nih, sallallahu ala Jokowi, sallallahu ala Prabowo, sallallahu ala Jokowi, sallallahu ala Prabowo. Kira-kira dapat pahala apa enggak? Enggak ada di kitabnya. Tapi ketika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholla alayya wahidan sallallahu alal asro, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu alal asro, Allah akan membalas pahala 10 kali. 10 kali. Jamaah, 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 alhamdulillah. Kita masuk ke materi rojak. Singkat saja, perhatikan peristiwa yang mengawali rangkaian Isra Mi'raj menurut kitab Dardir. Kitab apa? Dardir adalah dibelahnya dada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dadanya dibelah. Orang Arab nggak percaya Nabi Muhammad dadanya dibelah. Min sigroti nahrihi ila asfali batni, dadanya dibelah sampai ila asfali batni, sampai ke bawah perut. Orang Arab kagak percaya. Kalau bahasa kitanya gini, Mad, bener ente dadanya dibelah? Iya, sebelum Isra Mi'raj dibelah dulu dadanya. Bohong, pembohong ente mah. Kenapa? Kalau ente dibelah dada pasti mati. Mana ada orang dibelah dadanya hidup. 1400 tahun yang lalu kalau ngomong dibelah dada mesti mati. Karena nyatanya kalau orang dibelah dadanya pasti mati. Itu 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun berlalu, sekarang tahun 2025. Nabi ya, maaf, ngahaja fokus apa enggak gitu. Padahal beneran 2026. Kalau orang dibelah dada tidak mesti mati. Banyak orang dibelah dadanya hidup. Ada orang dioperasi jantungnya, malah jantungnya dipasangin pelek sepeda. Pasangin apa? Ring ya, ring, dipasangin ring. Hidup lagi apa enggak? Banyak yang hidup lagi. Ada ibu-ibu melahirkan dibelah perutnya, dioyak-oyak perutnya. Hidup lagi apa enggak? Banyak yang hidup lagi. Isra Mi'raj ditinjau dari ilmu pengetahuan dan teknologi, ingin memberitahukan kepada kita bahwa nanti ada teknologi namanya teknologi pembelahan dada, dan itu sudah dilaksanakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Belum ada laboratorium, belum ada. Hebat enggak tuh Kangjeng Nabi? Hebat apa enggak? Maka kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa omongan Nabi itu betul. Ada hadis Nabi yang mengatakan begini, idza syariba ahadukum falyatanafas fil ina, apabila kalian minum jangan ditiup airnya, jangan bernapas di dalam air. Orang Arab pada bingung, kenapa kok air panas nggak boleh ditiup? Ternyata sekarang ketemu sama laboratorium, sama ilmu kesehatan, bahwa air itu adalah H2O ya Bu ya. Betul apa tidak? Betul.
H2O ya. Oksigen CO2. Kalau CO2 disatukan dengan H2O akan menimbulkan reaksi asam karbonat. Apa itu asam karbonat? Sebuah zat aktif yang berbahaya apabila banyak dikonsumsi akan mengakibatkan penyakit jantung. Hebat Kanjeng Nabi. Idza syariba ahadukum falyatanafas fil ina. Apabila kalian minum, jangan ditiup airnya, jangan bernapas di dalam air. Tuh. Padahal belum ada laboratorium. Hei. Berarti Isra Mi'raj kalau ditinjau dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, nanti bakal ada teknologi masa depan, teknologi dalam ilmu kesehatan dan teknologi dalam pesawat terbang. Dulu namanya buruk. Hei. Hei. Halo. Jamaah. Dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa harus 1 bulan. Sekarang kalau kita pakai mobil biasa, mau Innova kek, mau Avanza kek, 17 jam. Kalau pakai pesawat